Ya, halo teman-teman, selamat datang di kelas asinkronus Ekonomika Industri 1. Pada kesempatan kali ini, saya Fajri selaku instruktur pada mata kuliah ini akan menyampaikan pokok bahasan biaya transaksi kedua, gitu ya. Jadi pada rangkaian video sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu quotient firm, apa itu biaya transaksi. Nah, konsep-konsep biaya transaksi yang saya ajarkan kepada Anda eh, dalam video kedua itu identik dengan bagaimana tata kelola biaya transaksi eksternal, gitu ya. Jadi saya sengaja membawa Anda bagaimana pemahaman dari sisi eksternalnya terlebih dahulu, bagaimana cara mengelola sumber daya yang spesifik atau aset-aset yang kemudian bersifat spesifik, apakah harus dibebankan sepenuhnya kepada pasar, kemudian apakah perlu ada negosiasi ulang atau kita perlu memberi kontrak tapi tidak perlu detail-detail, nah gitu ya. Dan atau mungkin apakah harus kita mekanisme melalui hierarki kan gitu kan. Nah, itu adalah upaya saya untuk menyampaikan materi tersebut dengan sifat deduktif terlebih dahulu. Nah, baik. Selanjutnya adalah biaya transaksi yang kedua. Oke. Jadi kalau tadi adalah biaya transaksi yang pertama itu adalah berkaitan dengan eksternal. Nah, sekarang bagaimana dengan biaya transaksi berikutnya. Saya gedein aja ini ya. Oke, nah biaya transaksi berikutnya. Oke, nah, perbesar lagi. Oke. Oke. Jadi seperti ini ya. Ya. Biaya transaksi itu kemudian ada yang eksternal gitu ya. Eksternal yang kemudian kita commonly known as transaction cost gitu ya. Dan yang kedua adalah karena ada masalah agency problem gitu ya, maka kita harus tahu tentang biaya internalnya. Nah, ini agency cost ini ya, agency cost atau internal transaction transaction cost gitu ya. Nah, tujuan daripada perusahaan tentu adalah meminimumkan biaya, utamanya kan gitu kan. Tapi dalam level yang lebih lanjut, dia harus punya tujuan adalah meminimumkan biaya transaksi kan gitu ya. Ini masih menurut Williamson gitu ya. Oke, Williamson. Oke. Jadi biaya transaksi harus kita minimumkan baik eksternal maupun internal. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita akan breakdown dari sisi internalnya dulu ya. Dari sisi internal, kemudian akan timbul pertanyaan ekstensi yang sebetulnya adalah satu rangkaian pertanyaan dari pertanyaannya Williamson, yaitu struktur organisasi yang seperti apa sih yang tepat kan gitu kan. Nah, berarti di sini akan membicarakan lebih kepada struktur organisasinya. Ya, struktur organisasi yang seperti apa ya yang bisa dipakai atau diimplementasikan pada level-level perusahaan tertentu. Nah, oleh karena itu kita harus memotivasi diri dulu. Jadi tujuan daripada meminimumkan biaya transaksi internal itu tidak lain adalah meminimumkan biaya monitoring, ya. Kemudian ada biaya pengawasan, ya, minimumkan biaya pengawasan dan meminimumkan biaya agensi, ya kan? Nah, meminimumkan biaya agensi. Nah, ini Anda bisa bayangkan ya kalau sekarang Anda punya perusahaan yang levelnya menengah, terus kemudian punya 2 cabang. Nah, bagaimana cara mengatur cabang tersebut? Nah, kita memerlukan struktur organisasi yang jelas, gitu ya. Yaitu dengan mengakomodir kepala cabang, kemudian kita cukup melihat laporan keuangannya melalui kepala cabang tersebut, kemudian kita bisa simpulkan, oh seperti ini. Artinya biaya informasi akan jauh lebih ringan dibandingkan kita harus datang langsung ke cabang tersebut, kan itu kan. Nah, itu adalah analogi daripada internal transaction cost itu sendiri, gitu ya. Nah, oleh karena itu dari sini nanti akan muncul
3 jenis struktur organisasi kan gitu kan. Jadi struktur organisasi itu munculnya ya karena ini, ya kan. Nah, ini akan muncul 3 struktur organisasi, yaitu, unitary ya atau, U-form, kemudian yang kedua itu, multi-division, divisional, yang ketiga itu holding. Ya gitu ya. Jadi ini M-form, yang ini itu H-form. Jadi ada 3 jenis ya, ada 3 jenis struktur organisasi. Jadi kalau ini membicarakan struktur organisasinya sekarang, gitu ya. Oke, Anda ingat bahwasanya di dalam unitary, model unitary, berarti nanti CEO akan punya langsung fungsionaris gitu ya. Nah, berarti misalnya penjualan gitu ya, sales kemarin, kemudian apalagi production misalnya, kemudian ada finance, gitu ya. Kemudian ada human resource misalnya, dan kemudian yang terakhir ada purchasing. Artinya perusahaan yang levelnya itu kecil, ya, nah, kita perlu yang namanya sentralisasi. Nah, artinya di sini itu sebetulnya menghadapi apa? Menghadapi trade off yang kita sebut sebagai trade off. Ini trade off-nya ya. Trade off-nya itu adalah antara sentralisasi versus desentralisasi. Ya. Nah, ini. Jadi tujuannya adalah untuk mempermudah koordinasi kan gitu kan. Jadi biaya transaksinya di sini minimum minimum transaction cost itu karena mempermudah koordinasi. Itu ya. Nah, ini ya untuk yang jenis U. Jadi habis CEO langsung fungsional kan gitu kan. Nah, kalau multidivisional itu berarti habis CEO divisi-divisi. Nah, divisi itu bisa macam-macam. Apakah itu produknya dalam jenis produk yang hampir sama ya, maksudnya bisa diklasifikasikan berdasarkan unit produk atau bisa diklasifikasikan berdasarkan geografi kan gitu ya. Jadi ini kalau saya geser ke sini, yang multidivisional, nah ini berarti habis CEO, nah ini langsung divisi A misalnya begitu. Kemudian divisi B kan. Ada divisi C kan gitu kan. Nah, nah divisi A punya sales sendiri, kemudian ada production ya kan. Ada finance, ada HR, ada purchase. Ini juga sama. Ini juga punya sama kan gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya akan ada fokus desentralisasi di sini. Nah, tujuannya adalah meminimumkan biaya agensi. Jadi CEO nggak perlu datang langsung ke HR-nya sini. Jauh-jauh ini ke sini kan nggak perlu ya. Tapi kita bertanggung jawab langsung ke sana, ya kan? Ini masing-masing subdivisinya, ya kan, akan bertanggung jawab ke sana langsung. Jadi tujuan desentralisasi adalah minimum agency. Ya gitu ya, minimum agency cost. Nah, ini bagi perusahaan yang menengah, dari kecil ke menengah ya. Jadi kalau perusahaannya dari kecil ke menengah ya itu bentuknya harus seperti ini kan gitu kan. Jadi perusahaan kecil ke menengah. Nah, divisi divisi itu adalah himpunan bagian daripada brand atau produk atau geografi. Jadi bisa 3 jenis ini ya kalau divisi itu ya. Jadi divisi A ini bisa brand apa mewakili brand apa dalam satu perusahaan tersebut gitu kan. Nah, terus kemudian jika perusahaannya ekstra besar artinya sudah lintas produk dan lintas industri kan gitu kan. Nah, ini akan masuk ke sini kan ini berarti sudah sangat ekspansif ya.
ya, sangat ekspansif ini. Berarti di sini sudah membicarakan tentang eh, jenis produk yang mungkin berlainan karena merger kan gitu kan. CEO kemudian ada misalnya direktur utama kan gitu kan. Nah, misalnya direktur kedua nah, kan atau jenisnya ini sudah beda beda ini ya, beda produk ya. Bukan diferensiasi produk. Kalau ini kan diferensiasi produk. Ini sudah beda produk. Nah, dari sini sudah punya divisi, divisi A gitu kan, divisi B, divisi C misalnya gitu. Nah, dari divisi baru masih punya struktur yang lebih kecil lagi misalnya, nah, ya kan gitu kan. Misalnya sales, kemudian production, apalagi dan lain-lain, hampir sama seperti ini. Artinya apa? Artinya pola pelaporannya itu agensinya tak perlu CEO langsung. Lagi-lagi sama ya. Ini sangat desentralisasi. Ini menjunjung desentralisasi. Ini otonomi organisasi ya kalau yang ini ya. Jadi bisa dibilang ini adalah tata kelola yang sifatnya itu lingkupnya sudah luas. Nah, bagi perusahaan yang sifatnya sentralisasi, ya mungkin ini minimum transaction cost tidak akan pernah tercapai kan gitu ya untuk jenis-jenis firm ini. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman ya. Jadi jelas ya bahwasanya U-firm itu dipakai untuk menyelesaikan pada saat struktur organisasinya itu bersifat direct, artinya direct ke fungsional gitu ya. Perusahaannya biasanya kecil, nah untuk meminimumkan biaya transaksi biar tidak membengkak seperti itu. Nah, sementara pada saat perusahaan sudah mulai besar, maka dia akan butuh multi division. Misalnya harus terpisah berdasarkan geografi. Oh, ini ada di kota ini, ada di kota itu dan lain-lain. Nah, kemudian yang lain yang ketiga itu adalah berkaitan dengan holding company. Artinya sudah multi produk ya kan dan sudah advance. Dalam konteks ini lintas negara, lintas produk ya macam-macam ya misalnya Microsoft itu kan Microsoft itu sudah multi produk itu, multi produk kadang jenis produk A B C D. Nah, dan A ini mungkin berbeda dengan B, 100% berbeda atau perusahaan-perusahaan yang terpaksa merger kan gitu kan. Misalnya ada Tokopedia dan Gojek misalnya itu adalah dua entitas yang berbeda sebetulnya. Nah, pada polanya dia akan bertanggung jawab kepada CEO kan gitu kan. Nah, itu teman-teman terkait dengan apa istilahnya eh, jenis organisasi mana yang bisa meminimumkan biaya transaksi. Dari sini kemudian kita bisa tahu, oh ternyata ini sebetulnya berkaitan dengan biaya transaksi internal ya. Artinya apa? Artinya perusahaan itu sebetulnya kalau boleh saya simpulkan, itu akan menghadapi seperti ini. Jadi ini ada firm A, nah, terus kemudian ada firm B, terus kemudian ada firm C. Nah, firm C ini dari setiap orang manajer-manajer ini kan ada konflik kepentingan tuh ya kan. Nah, konflik kepentingan yang tidak disampaikan oleh ini ya artinya ada incomplete information ya atau asymmetric information. Nah, di dalam sini nanti muncul internal transaction cost. Nah, sementara yang antar perusahaan, nah ini yang kita pelajari tadi itu adalah external transaction cost kan gitu kan. Nah, inilah konsep selengkap-lengkapnya biaya transaksi, ya kan? Jadi, kalau koas itu fokusnya kepada apakah dia dikembalikan ke pasar atau tidak, kenapa harus kecil besar, nah itu dikembangkan oleh Williamson melalui model-model struktur organisasi ini. Nah, sebelum kita masuk ke struktur organisasi, kita harus paham dulu tata kelolanya seperti apa. Apakah kalau misalnya ada incomplete information, maka konsekuensinya kan ada moral hazard kan gitu kan. Nah, maka solusinya apa? Renegosiasi. Tapi kalau di pasar apa masalah yang kita temui scarcity. Nah, berarti harus apa? Harus public ordering kan gitu kan. Nah, public ordering masalahnya incomplete kontrak. Harus apa kita privatisasi melalui private ordering. Nah, itu pemahaman-pemahaman seperti itu tuh penting buat Anda supaya Anda tahu bagaimana sih sebetulnya tata kelola institusi secara lebih rinci. Nah, itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kalau ada diskusi bisa Anda tanyakan di dalam kelas. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.